ini harusnya sudah siap nih untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah ada di tahun baru. Gak terasa ya, kita sudah di tahun berapa ya? Tahun 2022. Wah, bersyukur ya pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan masih mengasihi kita. Dia mau mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk kembali datang, untuk kembali beribadah, untuk kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu? Kak Debbie tanya sekali lagi. Kak Debbie masih belum dengar nih. Sudah siap untuk sekolah minggu? Sip, sudah siap ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita tenangkan hati kita. Yang mainan ditaruh dulu. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan hari yang indah kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah. Meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, tetapi Tuhan ingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami semua mau dan bisa untuk beribadah sekali lagi. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, kiranya Tuhan tilik setiap hati kami, agar kami mau sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini sudah tahun baru, tepatnya di bulan Januari. Pastinya adik-adik harus punya semangat yang baru. Ya, harus lebih giat lagi memuji Tuhan. Harus lebih giat lagi untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan pastinya adik-adik harus tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lihat, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita ya. Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi adik-adik. Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Semuanya kita mau mengucap syukur sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang belum memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ayo Kak Debbie ajak kita mau mengucap syukur. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo semuanya.
kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Puji Tuhan. Setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun, Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kita pun harus sepatutnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil dalam hati, Tuhan Yesus, aku mau datang kepadamu. Aku mau ingin lebih kenal lagi tentang Tuhan Yesus. Dan aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah rela mati untuk aku. Oke? Kita siapkan hati kita ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan sungguh-sungguh kita datang kepadanya. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Hai semua, thank you Kak Debbie sudah mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, mengingat lagi bahwa kita harus setia seperti Tuhan Yesus yang sudah setia
sampai akhir. Kita pun juga diingatkan melalui lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, yaitu kita harus setia sampai akhir. Dan saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Vina mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang 1 minggu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih punya waktu dan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih kami boleh bersukacita memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, baik adik-adik di rumah maupun Kak Vena yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua punya hati yang taat kepada Tuhan, punya hati yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik tentunya masih ingat kan cerita minggu lalu? Ceritanya tentang siapa? Tentang siapa? Iya, tentang rencana jahat Haman. Bagaimana Haman karena marah dengan tindakannya Mordekai berencana untuk menghukum atau memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Raja Ahasiweros. Dan akhirnya kita masih ingat kan? Raja akhirnya setuju atau memberikan Haman kebebasan melakukan apa saja terhadap orang Yahudi dengan apa? Memberikan cincin meterai. Dan Haman tidak menunda waktu lagi. Dia segera memberitahukan kepada seluruh orang Yahudi di 127 wilayah kerajaan Raja Ahasiweros. Dia memberitahukan undang-undangnya atau peraturannya itu menggunakan apa? Pengirim cepat, kata Alkitab, supaya semua orang Yahudi mendengar berita itu. Bukan hanya itu, Haman juga mengizinkan perampasan terhadap harta benda milik orang Yahudi. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah orang Yahudi akan ditolong? Tentunya akan ditolong. Tapi bagaimana caranya Tuhan menolong? Yuk kita perhatikan ya. Kita perhatikan kisah berikut ini. Setelah Mordekai mengetahui rencana pembunuhan bagi seluruh orang Yahudi di kerajaan Raja Ahasiweros, ia menjadi sedih. Ia merobek bajunya dan berjalan berkeliling di tengah kota sambil berkata dengan nyaring dan sedih. Sampailah Mordekai di depan pintu gerbang istana raja dan berhenti di sana, karena tidak seorang pun boleh melewati pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kapung. Pada saat itu, bukan hanya Mordekai yang bersedih, tetapi seluruh orang Yahudi juga bersedih. Ketika Ester mendengar dari dayang-dayangnya tentang apa yang dilakukan Mordekai, Ester menjadi khawatir. Ester mengirimkan pakaian untuk Mordekai sebagai ganti pakaian kabungnya. Namun Mordekai menolak pemberian Ester itu.
Maka Ester memanggil Hatach, salah seorang pelayan, untuk datang kepada Mordekai dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mordekai menceritakan segala yang dialaminya. Ia memberitahu bahwa Haman memberikan sejumlah besar perak untuk perbendaharaan raja demi rencananya membinasakan orang Yahudi. Undang-undang pemusnahan yang telah mendapat meterai dari raja pun ditunjukkan oleh Mordekai kepada Hatach untuk disampaikan kepada Ester. Mordekai berpesan supaya Ester menghadap raja dan membela bangsanya. Melalui Hatach, Ester pun memberitahu kepada Mordekai bahwa tidak mungkin baginya menghadap raja jika Ester tidak dipanggil oleh raja. Karena barang siapa menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, hukumannya adalah mati. Hanya kepada orang yang raja berkenan mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan Ester sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Mordekai pun menyampaikan kepada Hatach supaya memberitahu Ester, sekalipun Ester di dalam istana raja, bukan berarti Ester akan bebas dari rencana jahat Haman. Sekalipun Ester tidak melakukan sesuatu untuk menolong bangsa Yahudi, pertolongan bagi bangsa Yahudi akan datang dari tempat yang lain. Mordekai berpesan supaya Ester mengingat, mungkin saja maksud dari kedudukan sebagai ratu yang dimiliki oleh Ester adalah untuk menyelamatkan bangsanya saat itu. Ester pun membalas pesan Mordekai dengan sebuah pesan supaya Mordekai mengumpulkan semua orang Yahudi yang ada di tembok Susan untuk berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 3 hari 3 malam. Ester dan semua dayang-dayangnya pun akan ikut berpuasa. Kemudian Ester akan masuk menghadap raja, sekalipun berlawanan dengan peraturan yang ada, dan mungkin saja Ester dihukum mati, tetapi Ester akan mencoba menghadap Raja Ahasiweros. Mendengar pesan Ester itu, Mordekai pun mengajak semua orang Yahudi yang ada di tembok Susan untuk berpuasa. Wah, adik-adik, kisahnya semakin seru ya. Ternyata hari ini yang kita dengar tadi itu tercatat di dalam kitab Ester pasal yang ke-4.
kita melihat ternyata masalah orang Yahudi di kerajaannya Raja Ahasiweros belum berakhir. Hari ini kita baru belajar bagaimana akhirnya Ester tahu apa yang terjadi terhadap Mordekai dan seluruh bangsanya. Awalnya Ester takut menghadap raja karena Ester belum dipanggil oleh raja. Tapi kemudian Mordekai mengingatkan Ester. Sekalipun Ester tidak membela bangsanya, tidak berani menghadap raja, akan ada pertolongan dari tempat lain. Dan Mordekai mengingatkan Ester, siapa tahu kamu menjadi ratu untuk menolong bangsa Yahudi. Akhirnya adik-adik tahu pesan Ester terakhir tadi apa? Seluruh orang Yahudi yang ada di tembok Susan harus apa? Berpuasa. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Untuk Ester tentunya. Karena Ester mau menghadap raja. Kalau Ester menghadap raja ada 2 kemungkinan. Pertama, Ester diterima. Kemudian yang kedua, Ester bisa saja dihukum karena sudah melanggar peraturan yang ada. Apa yang terjadi sama Ester? Apa yang terjadi terhadap orang Yahudi? Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi hari ini Kak Vena mau menyampaikan beberapa pesan dari kitab Ester pasal yang keempat ini. Dari kisahnya Ester dan Mordekai hari ini. Yang pertama, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kita harus ingat siapa Tuhan kita. Seperti Mordekai tadi, ketika Ester masih belum atau masih takut menolong, Mordekai tahu bahwa ada pertolongan dari tempat lain nantinya, kalaupun Ester tidak mau menolong. Kedua, ketika Ester tahu ketika harus menghadap raja, kemungkinan dia hidup atau mati, tapi Ester mengajak semua orang untuk apa? Berpuasa. Tanda bahwa Ester menyerahkan semua kepada satu pribadi yang berkuasa, yaitu siapa? Tuhan. Satu pribadi yang kuasanya lebih besar dari siapapun, yaitu Tuhan. Yang pertama, jadi kita belajar adik-adik, apapun yang kita alami, kita harus ingat siapa Tuhan kita. Kita harus ingat Tuhan kita maha besar. Tuhan kita punya banyak cara menolong kita. Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang sudah menolong kita di hari-hari yang lalu juga akan menolong kita di hari ini dan di hari-hari depan. Tuhan yang sudah memimpin kita, mengingatkan kita, menegur kita di hari-hari yang dulu, Tuhan yang sama juga akan menolong, mengingatkan, menegur, mengasihi kita di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Karena Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan kita, anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik tahu, Ester memberanikan diri menghadap raja, sekalipun kemungkinan Ester akan kehilangan nyawa atau dihukum mati. Ester mau berkorban, mau memberikan dirinya untuk menolong orang Yahudi. Nah, adik-adik ingat, ada satu pribadi, ada satu yang mau menolong kita, mau berkorban untuk kita lebih
dari kerelaan Ester. Cintanya Ester kepada bangsa Yahudi tidak sebanding dengan cintanya Tuhan kita buat kita. Ingat, Tuhan Yesus waktu tahu bahwa kita yang berdosa, yang nakal, yang gak mau taat, itu pasti dihukum karena dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya yang besar itu, Dia jadi sama dengan manusia, mati dan bangkit untuk kita, menyelamatkan kita. Kalau Ester pertama dia takut, pertama dia ragu-ragu, tetapi Tuhan kita tidak pernah ragu-ragu untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu, Dia menyelamatkan kita. Jika Tuhan mengasihi orang Yahudi, terlebih Tuhan mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita supaya kita tidak menerima hukuman dari Tuhan, supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita, supaya kita bisa datang setiap saat berdoa, beribadah kepada Tuhan, supaya kita yang dulunya tidak bisa ketemu dengan Tuhan karena kita berdosa, sekarang kita bisa berdoa kapan saja, bisa menghadap Tuhan kapan saja. Yang dulunya kita tidak mau kenal Tuhan, tapi sekarang kita mau dekat dengan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi 2 hal ya kita belajar hari ini. Pertama, kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat siapa Tuhan kita. Tuhan kita memperhatikan kita dan Dia punya banyak cara untuk menolong kita, memberikan kita yang terbaik menurut kasih-Nya Tuhan. Yang kedua, kita perlu ingat, kasih-Nya Tuhan sudah ditunjukkan lewat keselamatan, pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, benar seperti pujian yang kita naikkan di awal tadi, setialah sampai akhir, karena Tuhan kita sudah mengasihi kita dan Tuhan kita selalu memperhatikan kita. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kisahnya Ester. Kami ingat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami yang membuat kami tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai dan memperhatikan kami. Tuhan berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga diingatkan bahwa kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Kami yang harusnya tidak pernah bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami yang seharusnya dihukum karena dosa kami, kenakalan kami, kesalahan kami. Tetapi Tuhan sendiri sudah menebus kami sehingga kami diselamatkan dan kami dapat datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih untuk cinta-Mu buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Vena serahkan ke Kak Debbie lagi ya. Silakan Kak Debbie. Halo. Siapa tadi yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Ya adik-adik, tidak hanya kita waktu memuji Tuhan bersemangat, tapi saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita pun harus sungguh-sungguh. Dan pastinya nanti pasti ada pesan-pesan di setiap firman Tuhan.
Lah itu jadikan pesan itu sebagai pedoman kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti adik-adik seperti biasa minta tolong ke mama, papa, ataupun ke kakak atau ke saudara untuk mentransfer persembahan di rekening yang ada di layar adik-adik ya. Sekarang semuanya Kak Debbie ajak kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita harus bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang kuat, yang besar, dan yang hebat, gak ada tandingannya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Bisa ya adik-adik ya? Kita mau pujikan sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Yo, semuanya bangkit berdiri. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sekali lagi, tiada tandingannya. Yeay, hore! Sekarang kita mau berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan memampukan kami untuk memberikan persembahan melewati mama papa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada mama papa kami. Tuhan, ajarkan kami tidak hanya memberikan harta benda kami, tetapi kami mau memberikan diri kami untuk semakin hari, semakin dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, untuk menjadi anak yang selalu taat dan setia akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri. Oh iya, Kak Debbie lupa. Nanti jam 11 jangan lupa ya, kita bertemu Zoom bersama guru-guru kelas kita. Dan nanti juga sambil bercerita bersama dengan teman-teman. Ya, oke ya. Sekarang ibadahnya sudah mau selesai. Tetap bangkit berdiri, kita mau memberikan hormat dan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Hari yang indah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia menemani kami dalam keadaan apapun. Tuhan, ajar kepada kami semua. Kami mau berjanji, kami mau memberikan hidup kami. Kami mau memberikan semua yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan menyudahi ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian firman Tuhan yang sudah kami nyanyikan, yang sudah kami dengarkan, boleh memperbaharui hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa, seperti Kak Dewi bilang, nanti jam 11 kita bertemu. Dan minggu depan kita berjumpa lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.